Halo kawan-kawan semua, nama saya Muhammad Efat. Hari ini saya akan mengajarkan mata kuliah ini kompilasi dengan judul Bottom Up Parsing. Oke. Jadi apa itu bottom up parsing? Nah, saya juga nggak tahu di sini sebenarnya intinya apa. Jadi kita langsung aja lah ke soalnya, oke? Mohon maaf bila ada kekurangan, saya jangan di-unlike. Kita akan bahas langsung aja contoh soal ya. Sebenarnya juga kalian nggak penting kan tahu bottom up parsing itu apa, yang penting bisa jawab soal kan. Itu kan poin dari kalian tonton video ini supaya nilai kalian bagus dan lain-lain. Oke. Contohnya soalnya akan jadi seperti ini. Kalian akan diberikan sebuah grammar. Misalnya E ditambah T dan E menuju T. Kemudian ada T menuju T dikali F. Kemudian ada F menuju F. Dan terakhir ada, oh sorry, salah soalnya. Masih ada di sini T menuju F. Kemudian ada F menuju E. Kemudian ada F menuju ID. Langkah pertama, apa yang akan kalian lakukan? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, pertama buatlah augment grammar-nya. Augment grammar. Apa itu augment grammar? Augment grammar adalah semua grammar ini ditambah dengan grammar paling atas, aksen, menuju grammar itu sendiri, yang alias E ini. Sisanya semuanya sama. Saya tulis ulang aja, nggak apa-apa. Walaupun capek, tapi demi kalian semua saya akan melakukannya. E menuju T, kita agak cepet aja. Nggak apa-apa, jelek sedikit tulisannya. Dari tadi kayaknya mau udah jelek sih. F menuju E, F menuju ID. Setelah sudah kalian tuliskan semua, kalian berikan indeksnya. Di sini ada 0, 1. Indeksnya harus dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah selesai menulis augment grammar, apa lagi yang harus kalian lakukan? Kalian harus mencari apa sih ini ya tulisannya? Canonical kayaknya ya. Canonical set. Intinya adalah kalian membuat sebuah, nah sih juga nggak tahu sih intinya apa. Jadi kalian akan membuat sebuah nanti not yang saling berhubungan. Jadi nanti kalian menghubungkan not mana saja yang akan saling terikat. Oke. Pertama, yang paling pertama harus kalian tuliskan adalah I0 dulu. Jadi ini bisa kalian sebut sebagai not I0. Ya, nanti akan berhubungan ke not I1, I2, I3, dan lain-lain. Bagaimana cara mencari tahunya? Cara tahu untuk I0 itu apa? Kalian bisa lihat yang paling atas ini. Pertama-tama yang paling lihat adalah E aksen menuju E. Kalian tulis E aksen menuju dot E. Apa maksudnya dot E ini? Dot E ini adalah maksudnya, wah saya juga nggak tahu itu maksudnya apa. Jadi intinya tulis saya nggak apa dot E ya. Maaf ya, pengetahuan saya minim, jadi ya ini saya aja yang bisa saya berikan. Setelah kalian tuliskan E aksen menuju dot E, nah kalian lihat dot E ini setelah dot ini ada E. Maka kalian diharuskan menuliskan E kembali, grammar yang ada E ini yang artinya ada di grammar 1 dan 2. Yang artinya kalian harus menuliskan E menuju dot E plus T, E menuju dot T. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada dot E. Dot E sudah kita tuliskan. Di sini ada, sorry ini ketinggalan, dot T. Nah, di sini kalian diharuskan untuk
menuliskan semua grammar T, yang artinya kalian harus menuliskan T menuju dot T kali F, T menuju dot F. Di sini kita lihat ada dot T sudah kita tuliskan di sini, dan ada dot F maka harus kita tuliskan lagi. Dot F itu apa? Berarti kita tuliskan semua yang grammar F-nya. F menuju dot dalam kurung E dan F menuju dot ID. Sudah. I0 telah selesai. Di sini kita lihat dot dalam kurung tidak ada, dot ID juga tidak ada di atas. Kalau kita lihat berarti dot ID tidak ada di atas kan? Berarti ini hanya ada E, T, F. Yang kita lihat itu cuma yang ada kepala grammar ini, si apa ya istilahnya ini, kalau nggak salah operan ya. Ya itulah. Kalau ini kan bukan ya, dalam kurung dan ID ini. Setelah I0 selesai, kita kerjakan sekarang I1. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat di sini semua sudah kita tuliskan kembali pada I0 ya. Semuanya sudah dari E aksen sampai F semuanya sudah kita tuliskan kembali. Maka dari itu kita mengerjakan yang dari E aksen lagi. Maksudnya gimana? E aksen ini karena semuanya sudah kita tuliskan ulang, maka E aksen ini maju titiknya maju ke depan, yang artinya E dot. Oke. Setelah maju ke depan, setelah titiknya maju ke depan, sebelumnya kita lihat kembali dot ini sebelumnya ada di sebelum E. Maka dari itu, karena dot ini ada di sebelum E, semua grammar di dalam sini yang menuliskan dot E juga, maka harus dituliskan di sini. Dan dotnya juga dimajukan, yang artinya ini kan ada dot E nih. Nah, kita diwajibkan untuk menuliskan grammar ini. E dot E dan dotnya kita majukan ke depan plus T. Kita lihat lagi ada yang dot E lagi nggak? Ini sudah, ini dot T, dot F, dot dalam kurung dot ID. Tidak ada. Maka I1 sudah selesai. Ini telah selesai kita tulis. I2. Bagaimana dengan I2? Berarti E yang ini kita majukan dotnya ke depan. Kalau kita majukan ke depan, di sini telah ditulis, maka kita bisa asumsikan ini sudah ada. Lalu kita lanjut ke grammar berikutnya. Di sini ada E dot T belum kita tulis, maka kita bisa tulis E T dot. Nah, seperti grammar di I1 tadi, kita harus lihat yang membaca dot T yang artinya ini sama, harus kita tuliskan juga. Di sini berarti ada T menuju T dan dotnya maju ke depan dikali F. Oke. Lalu kita lihat lagi, ada nggak yang baca dot T juga? Di bawah tidak ada, di atas juga tidak ada. Berarti telah selesai. Di sini kita centang, bisa. Sini kita centang dulu. Karena yang ini T yang ini sudah kita tulis di sini. Lalu kita tulis lagi I3. I3 gimana sih cara ngerjainnya? I3 kita lihat yang belum ini T menuju F belum. Berarti kita T F dot. Nah, kita lihat di sini ada nggak yang menuju F sama kayak gini? Kita lihat di sini, ini menuju dalam kurung, ini menuju ID, berarti tidak ada. Berarti I3 hanya T menuju F. Ini kita centang karena sudah. Oke. Kita lanjut ke I4. Nah, I4 ini kita lihat yang belum kita centang. Ini F. F belum kita centang, maka kita bisa tuliskan F dalam kurung dot E. Nah, kita lihat tadi, ada nggak yang dalam kurung sama dengan dot menuju dalam kurung? Tidak ada kan? Maka pada kasus ini F hanya dot E. Tapi karena di sini masih ada terusannya, di sini dot masih baca E, maka kita kembali baca pada konsep yang sebelumnya. Pada konsep ini, ketika E aksen menuju dot E, maka dia menuliskan semua yang E. Dan E menuju dot T, maka dia menuliskan semua T. Di sini F menuju T menuju dot F, maka semua F dituliskan. Begitu pula dengan I4 ini, maka kita diwajibkan menuliskan dot E, maka kita mewajibkan menuliskan semua grammar E. Di sini ada E menuju dot E plus T
E menuju dot T, T menuju dot T dikali F, kita langsung cepet aja nggak apa-apa ya. T menuju dot F, dan ada F juga, berarti karena ini baca F dot E F menuju dot ID. Oke, I4 telah selesai. Kita sudah tidak lihat lagi ini karena E ini sudah kita tuliskan semua, maka kita bisa tuliskan I5 sekarang. Ini bisa kita centang. I5 apa? F dot ID. Berarti kita bisa tuliskan F menuju ID dot. Di sini tidak ada yang baca ID. Kalau kita lihat di atas tidak ada yang baca ID lagi ya. Maka kita bisa asumsikan ini I5 cuma F menuju ID saja. Sorry. Kita lanjut ke I6. Nah, di I6 itu kalau kita lihat karena ini semua sudah selesai kita centang, kita lihat di I1. Nah, I1 ini kan belum kita centang, maka kita lihat ini sudah selesai karena dia sudah montok, udah nggak mungkin maju lagi. Nah, di sini belum nih. Nah, kita bisa tuliskan E menuju E dot plus T ini. Kita bisa tulis ulang, berarti E menuju E plus menuju T. Yang harus kita lihat adalah ada nggak yang menuju T seperti ini. Kita lihat ke atas, sepertinya tidak ada ya. Tidak ada yang menuju T juga gitu. Jadi itu tidak berlaku pada grammar ini. Kemudian di sini kita lihat dia setelah baca sebelumnya T, kita lihat ke depannya. Nah, depannya dia baca T. Karena itu semua yang di T harus dituliskan. Yaitu T seperti pada kasus ini. Menuju dot T dikali F. Ini agak jelek, nggak apa-apa ya. Terus ada T. Oh, ini salah nih, ini harusnya F nih, agak typo, maaf ya. F, ini T ya, sorry. T menuju dot F, F menuju dot dalam kurung E, F menuju dalam kurung D. Ini emang agak panjang, cuma nanti ya lumayan sih kalau kalian udah ngerti, itu gampang. Sebenarnya saya juga belum ngerti-ngerti banget sih. Kalau udah, kita bisa centang yang ini tadi. Oke. Kita lanjut. Nah, I2 ini udah mentok, nggak bisa maju lagi dong. Berarti kita centang. Di sini bisa kita tuliskan nih, T menuju ini nanti maju ke depan dotnya. Kita bisa tuliskan berarti di I7 itu bisa kita tuliskan yang T tadi. T menuju T kali dot F. Nah, dotnya maju ke depan. Kita lihat lagi yang baca dot kali ada tidak? Sepertinya tidak ada ya, karena dot kali itu paling yang baca kali cuma ini aja. Terus kita lihat lagi, setelah kita baca belakang, kita baca depannya F. Nah, berarti semua F harus ditulis ulang. F dot E F dot ID. Nah, I7 telah selesai, berarti kita bisa centang. I3 sudah selesai, ini udah mentok, udah nggak mungkin maju lagi. Nah, I4, I4 nih bisa maju nih, dot E dot. Nah, jadi kita bisa tuliskan ini grammar itu di I8. I8 tadi apa? Nah, ini F dalam kurung E dot dalam tutup kurung. Setelah itu kita lihat sebelumnya dia baca E. Nah, yang sebelumnya baca E, maka kita perlu masukkan juga ke dalam sini. Yang sebelumnya baca E di sini ada dot E ini ya, grammar ini ya. Maka kita bisa masukkan juga di sini, berarti E menuju E dot plus T. Setelah itu ini baca tutup kurung tidak masuk ya, karena tidak ada yang baca tidak ada yang tutup kurung bukan sebuah operan ini. Berarti 8 telah selesai, ini bisa kita centang. Nah, kalau yang ini kan sudah kita kerjakan tadi di atas, jadi kita bisa centang semua.
Ini berarti tidak usah kita kerjakan ulang. Di I5 ID sudah mentok, tidak mungkin lagi kita kerjakan, jadi kita bisa centang. Nah, ini bisa baca I6 bisa maju lagi nih, E plus dot T. Berarti bisa kita tuliskan di I9. I9 tuh apa isinya berarti? Kalau kita kerjakan berarti E menuju E ditambah T dot, ya. Karena dia maju satu dotnya. Sebelum dia maju dot, kita lihat belakangnya. Kita cari yang dot T. Nah, kita cari yang dot T di atas dot T. Nah, ini ada dot T, berarti kita perlu tulis ulang nih dot T nih. Nah, kita tulis ulang. Oke. Menuju T dan maju. Kali F. Lihat depannya sudah mentok, jadi tidak perlu lihat lagi depannya. Kita bisa centang, berarti bisa kita centang. Ini sudah kita tuliskan semua, bisa kita centang semua. I7 ini, nah grammar ini belum, jadi kita bisa tuliskan di I10. I10 apa sih isinya? Ada T menuju T dikali F dot. Kita lihat lagi yang baca, kita lihat lagi sebelumnya. Yang baca F itu siapa aja? Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada yang baca F. Yang baca F itu cuma sih dirinya sendiri kan, ya. Cuma sih dia aja nih T menuju dot F ini. Dan itu adalah diri sendiri. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan yang dot F lagi gitu. Kita lihat di I11. Kalau ini sudah selesai, kita centang. Nah, yang ini tadi sudah. Nah, ini I8 ini belum kita kerjakan nih. Jadi kita bisa majukan dia ke paling belakang. Ini F menuju dan kurung E mentok. Nah, kita lihat sebelumnya dibaca dalam kurung tidak, tutup kurung tidak ada dan sudah mentok, maka sudah selesai. Sebentar, saya mau cross check dulu. Oke, berarti kalau kita lihat di sini sudah selesai, di sini sudah kita centang, di sini kita sudah mengerjakannya di atas tadi centang. Ini sudah mentok, ini sudah kita kerjakan juga centang. Ini sudah mentok centang. Berarti semuanya telah selesai. Berarti grammar ini telah selesai. Sepertinya saya ada salah di sini, saya masih ini dot F ini dia baca ini sebenarnya nih. Jadi kita harus menuliskan ini. Jadi kita harus menuliskan jadi dot T menuju S T menuju dot F dot, berarti di sini F dot, ya. Seperti iya, saya ketinggalan tadi, mohon maaf bila ada kesalahan ya, saya juga manusia biasa seperti pada umumnya. Oke, kita bisa lanjut berarti. Nah, chronicle set berarti telah selesai. Apa yang harus kita lakukan setelahnya? Kita bisa gambar grafnya. Kita akan diminta untuk gambar DFA-nya. Kita bikin sekarang DFA dari not-not yang telah kita buat. Not pertama adalah I0. I0. Kita lihat. Nah, I0 ini kita lihat dia kemana aja. Kita punya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grammar. Kita cek satu-satu. E aksen menuju dot E. Maka kita lihat, maka E aksen pada grammar ini dia akan membutuhkan biaya dot E. Berarti kita baca setelah E. Dia membutuhkan biaya sebesar E untuk menuju ke grammar setelahnya. Kalau kita lihat grammar setelah grammar ini adalah grammar ini, maka bisa kita katakan E aksen menuju dot E akan menuju ke I0, berarti I0 akan menuju I1 dengan biaya sebesar E. Begitu kurang lebih. Berarti kita bisa gambarkan di bawah I0 menuju I1 nanti dengan biaya sebesar E.
Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ini E menuju dot E plus T. Nah, kita lihat yang kalau berarti ini kan dia membutuhkan base sebesar E, sama kayak yang tadi. Nah, sebenarnya nggak mungkin dong dia ntar bercabang gitu tapi sama-sama E, ya kan? Maka dari itu kita lihat, kalau kita cek, inilah keajaiban bottom up parsing gitu. Jadi kalau kita lihat dot E ini, grammar ini akan menuju kemana? Grammar di sini, ya. Kalau kita lihat tuh, ya kan? Dot ini akan ada di sebelah sini. Maka dia sama dengan di atasnya, maka I0 akan menuju I1 dengan harga E. Maka dari itu ini sudah sama. Sini sudah kita kerjakan. Kalau kalian menemukan cabang lain dan ternyata atau ada grammar ini ada di I2, berarti ada kesalahan di cara pengerjaan kalian. Yang kedua kita kerjakan ini. E.T ini akan menuju I2, berarti kita bisa tulis I2 sebesar T. Ya. Sebesar T ya. Sebesar T. I2 sebesar T. Langsung cepat aja ya. Terus kalau sudah bawahnya ini ada F. Nah ini kan T sudah, dan ini ada F. F itu menuju ke I3 ya. I3. F. Nah, kita baca lagi di sini ada dalam kurung. Nah, dalam kurung ini kemana nih? Ke I4. Berarti I4 ini kena ke dalam kurung. Lalu ada lagi ID. Nah, ID ini ke I5, berarti ke I5 sebesar ID. Oke, I0 setelah selesai kita gambarkan semua. Sekarang I1 kita lihat satu-satu lagi. Nah, ini I1 grammar ini sudah selesai, dia tidak punya tujuan lagi. Berarti grammar ini tidak usah kita kerjakan. Yang bawahnya dia menuju plus. Kalau kita lihat yang menuju plus ini di mana? Setelahnya. Nah, ada di I6 tuh. E plus dot. Berarti I1 akan membayar sebesar membayar sebesar plus ke I6. Oke, kita bisa tuliskan I1 berarti ke 6 plus. Sini saja boleh. Berarti I1 telah selesai. Sekarang I2. I2 kita kerjakan. Nah, ini sudah mentok. Sini sudah mentok. Lalu di bawahnya dia baca kali. T dot membaca kali. T dot membaca kali. Kalau kita lihat di sini ada di I7 tuh. T kali dot. Berarti I2 akan ke 7 sebesar T. Sebesar kali. I7 kali. Ya. Nah, I3 kita lihat sekarang. I3 ini agak ambigu ya. Ini tadi sebenarnya F dot, berarti ini sudah selesai nih. Ini udah dia nggak baca lagi, berarti I3 nggak menuju kemana-mana ya. I3 nggak baca kemana-mana. Di sini ada I4. Nah, I4 ini dot E. Nah, kita lihat ini. Yang dot E, maka kita I4 akan menuju ke yang E dot berarti. E dot ada di I8. Nah, sebesar E. I8 sebesar E. Sebesar E. Jangan lupa lihat bawahnya. Nah, bawahnya ini sama dengan yang sudah kita tuliskan di I1. Berarti bisa kita kopas nih semua yang ada di sini. Berarti I4 mirip dengan I1. Berarti dia I4 itu sebentar. Berarti I4 akan membaca I1 lagi, I1 lewat si dot E ini yang nanti ada di I1 kan. Kita bisa tarik garisnya kayak gini aja deh biar lebih rapi ya. Ke I1 sebesar E, terus ke
ke I2 sebesar T. Nah ini ke I3 bisa naik sih, I3 sebesar F, I4 dia ke diri sendiri sebesar dalam kurung, terus ke I5 sebesar ID. Ya, 4 telah selesai. I5 sekarang. Ini agak panjang cuma ya telan aja dulu ya, nanti pelan-pelan. Nah I5 sudah selesai, jadi dia tidak perlu ke mana-mana lagi. Kita lanjut ke I6. Nah I6 ini menuju T. Nah ini dot T, grammar ini akan menuju dot T. Kita lihat lagi setelah dia ada I9 ya, ada si E plus T dot, maka I6 akan menuju I9 sebesar T. 9 sebesar T. Oke. Kita lihat lagi, wah masih banyak bawahnya nih, tapi bawahnya sama kayak tadi, sama kayak yang di 4, bawahnya sudah kita kerjakan, cuma saja hanya ada grammar dari T. Kalau tadi dari E, sekarang mulainya dari E, berarti nggak semuanya kan, berarti kita bisa cantumkan ini T menuju dot T ini kan ada di grammar di grammar 2, berarti mulai dari grammar 2, I6 menujunya mulainya dari grammar yang kedua, berarti kita bisa tarik ke sini. Tarik ke sini, itu T gede, terus ke I3 hasil sebesar F, terus ke I4 sebesar dalam kurung, terus ke I5 sebesar apa tuh, ID, itu kan betul lah, saya udah bikin contekannya. I7. Oke, I7 sekarang kita lihat. Nah I7 ini T sebesar F akan menuju kemana? Kita lihat ada di I10, berarti I7 akan ke I10 sebesar F. I7 akan ke I10 sebesar F. Oke, betul lah, sepertinya betul. I7, lalu ada lagi bawahnya ini sama dengan menuju ke I4 dan I5 nih. Jadi kita langsung aja ke di sini boleh kali ya. Ke I4 sebesar dalam kurung, ke I5 sebesar ID. Oke. I7 sudah, I8 sekarang. I8 kita cek. I8 ini dot. Ini berarti menuju ke I11. I8 I11. Kita belum bikin I11, di sini agak jauh aja. Ini dia menuju apa ya? Saya lupa dulu Pak. I11. Menuju dalam kurung, tutup kurung. Menuju tutup kurung. Setelah itu dia baca. Nah, ini sudah kita kerjakan. Dia baca ini E dot, berarti E plus dot ya. E plus dot. E plus dot ini ada di, oh ini I6. Nah, I6 berarti sebesar plus. Oke. I8 akan ke I6 sebesar plus. Ini agak tarik saya gini. Ke I6 sebesar plus. Oke. I8 sudah, I9 kita lihat. Nah, I9 ini sudah mentok. Bawahnya dia perlu ke I7, yang ini kita sudah kerjakan tadi sebesar apa itu tadi, kali. I10 sudah mentok, lalu tapi dia masih perlu sudah mentok dua-duanya ya, jadi tidak perlu. I11 juga sudah mentok, maka DFA-nya telah selesai. Emang agak berantakan sih ini, cuma ya nanti kalian rapin lagi lah sendiri di rumah. Oke, sekian dulu tutorialnya, udah panjang banget nih, saya juga capek kali bikin kayak gini, belum makan lagi. Udah, sekian dulu. Assalamualaikum.